Ya, memang sebenarnya alam itu sudah memberikan tanda. Nenek moyang kita sudah diberikan suatu keilmuan tentang membaca alam di beberapa lempeng yang ada di daerah Sumatera, kemudian di Pulau Jawa, kemudian menyambung ke Bali dan juga Nusa Tenggara. Karena pergerakan Ring of Fire di sini, kalau saya lihat, dan juga ada beberapa aktivitas Gunung Merapi mengeluarkan lava pijarnya. Semakin mendekati tutup tahun, bencana alam menjadi warna dominan. Tidak semua bencana besar, tapi efeknya tetap saja membawa kerugian. Pergerakan lempeng bumi menjadi salah satu yang paling mencemaskan. Sebab bencana yang ditimbulkan biasanya jauh lebih parah. Sementara itu, gunung api juga menjadi momok yang mengancam karena erupsinya bisa memberi rasa takut yang traumatik. Rangkaian peristiwa alam yang bagai susul menyusul terus terjadi sepanjang 2025. Sehingga Master Blackjet menyarankan untuk semakin mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa agar terhindar dari segala malapetaka. Tapi benarkah tahun 2025 juga sangat terasa beraroma kematian? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun 2024 hanya menyisakan 2 bulan. Tanda-tanda kedatangan tahun baru juga sudah mulai terlihat. Tapi ternyata tahun 2025 masih akan banyak diwarnai oleh peristiwa alam yang membawa bencana. Pergeseran lempeng bumi menjadi salah satu yang paling menakutkan. Celakanya, pergerakannya sangat masif, mulai dari ujung Sumatera terus merembet hingga ke Papua. Lempengan yang mulai bergerak bisa menghasilkan banyak bencana alam yang lagi-lagi harus dikatakan penuh kengerian. Di beberapa lempeng yang ada di daerah Sumatera, kemudian di Pulau Jawa, kemudian menyambung ke Bali dan juga Nusa Tenggara. Lalu di bagian utara itu atau di atas itu ada di Sulawesi, kemudian ke arah Papua. Sejumlah daerah, terutama yang dilewati lempengan perut bumi, memang wajib berhati-hati. Tapi Master Blackjet juga menyarankan untuk tidak lepas kewaspadaan, terutama mereka yang berada di dataran tinggi di Pulau Sumatera. Terlebih, beberapa gunung api yang masih aktif akan mengalami erupsi. Tapi yang saya lebih sorot lagi di sini dari sisi mata batin itu di daerah Sumatera harus waspada karena beberapa gunung sudah mulai aktif. Karena pergerakan Ring of Fire di sini.
kalau saya lihat, dan juga ada beberapa aktivitas Gunung Merapi juga di Pulau Jawa yang akan mengeluarkan lava pijarnya. Memasuki bulan November 2024, sudah seyogyanya mengatur siasat menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang kadang mustahil ditangkap panca indera. Sebab kemunculannya memang di luar prediksi, selain memberi daya pukau yang besar. Menghindari bencana besar sesungguhnya tidak membutuhkan konsep keselamatan yang jelimet, karena banyak sasmita semesta sebelum terjadinya peristiwa-peristiwa besar. Ya, memang sebenarnya alam itu sudah memberikan tanda kepada manusia. Tapi karena keterbatasan ilmu manusia sendiri yang mengakibatkan tanda-tanda ini tidak bisa terbaca oleh mereka. Nenek moyang kita sudah diberikan suatu keilmuan tentang membaca alam. Dari sisi rasi bintang, kemudian ada pergerakan hewan, yang salah satunya adalah banyaknya ikan yang menuju ke daratan, kemudian ada beberapa tikus yang tiba-tiba muncul di pemukiman banyak sekali, kemudian laron-laron dan lain sebagainya. Ini merupakan memang tanda-tanda alam. Bencana yang serba menakutkan diramal terjadi di penghujung tahun 2024 dan di tahun baru 2025. Tapi tidak ada yang tahu persis datangnya malaikat maut menjemput para korban bencana. Munculnya banyak bencana alam sesungguhnya sudah bisa terbaca, setidaknya lewat banyak fenomena semesta yang sangat jarang terjadi. Fenomena hewan-hewan liar menyerbu daratan sesungguhnya sudah menjadi pertanda buruk datangnya bencana. Tapi benarkah akan ada tsunami besar menimpa sejumlah daratan? Ada beberapa hal ketika memang terjadinya tsunami itu ditandai dengan beberapa hewan yang tidak biasa keluar tapi menuju daratan biasanya. Nanti setelah itu biasanya akan ada gempa yang lumayan hebat, akan menyurutkan air laut. Nah, itu harus segera mungkin menuju dataran yang lebih tinggi. Bencana alam menjadi peristiwa yang bukan hanya ditunggu ramalannya, tapi sekaligus dicemaskan karena memberi rasa trauma bagi sebagian kalangan. Tapi benarkah banyak aroma kematian yang muncul di tahun 2025? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada terasa ganjil di sekitar Anda. Aroma kematian seperti menjadi warna dominan di tahun 2025. Kematian yang tidak hanya datang dari bencana alam dan semua peristiwa semesta, tapi kematian yang disebabkan faktor lain. Munculnya wabah penyakit baru juga akan direkayasa sebagai mesin pencabut nyawa. Tapi rupanya, wabah kali ini tidak semenakutkan pandemi COVID-19 yang membuat sangat banyak korban jiwa.
Upaya pihak-pihak tertentu yang akan membuat wabah seheboh corona ternyata mengalami kegagalan. Sehingga wabah yang datang di tahun 2025 dianggap tidak berbahaya. Ya, kalau saya lihat nanti akan ada lagi wabah penyakit di sini, tapi tidak separah COVID. Karena di sini yang diserang juga sistem pernafasan dan juga sistem kekebalan tubuh manusia. Rakyat Indonesia tidak perlu khawatir karena ini tidak menyebabkan kematian yang begitu besar seperti COVID. Dua moda transportasi darat disarankan oleh Master Blackjet yang dikenal memiliki ketajaman batin untuk berhati-hati. Sebab ada pertanda terjadinya kecelakaan maut. Dua jenis transportasi itu adalah kereta dan kendaraan umum. Yang paling mengerikan adalah kereta tergelincir yang sangat menakutkan. Selain itu, kecelakaan beruntun juga terjadi di dalam tol yang mengakibatkan banyak korban meninggal dunia. Kalau saya lihat akan ada tabrakan beruntun di sini yang mengakibatkan korban jiwa yang lumayan banyak. Kemudian saya lihat juga akan ada kereta api yang tergelincir. Di sini juga akan menyebabkan beberapa korban, tapi tidak menyebabkan korban jiwa. Tapi hal ini akan berefek atau berimbas kepada beberapa orang yang mempunyai traumatis yang sangat besar nantinya. Kecelakaan yang mengerikan juga akan terjadi di jalur angkasa. Master Blackjet melihat ada sinyal pesawat jatuh, tapi tidak tampak ada korban jiwa. Karena yang jatuh bukan jenis pesawat komersil yang membawa penumpang. Selain pesawat latih yang jatuh, beberapa insiden juga terjadi di bandara. Salah satunya yang akan sering terjadi adalah tergelincir dan gagal terbang. Untuk kapal atau pesawat terbang, ini akan ada kapal yang gagal take off dan juga akan ada yang terjatuh kalau saya lihat. Tapi kapal yang terjatuh ini tidak begitu besar, mungkin pesawat latih nanti yang akan terjatuh. Lalu, siapa saja selebriti yang akan berpulang di tahun 2025? Benarkah ada sosok populer yang dikagumi banyak orang? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bukan hanya tanda-tanda bencana yang ditelisik Master Blackjet. Menuju akhir tahun, untuk kemudian berganti menjadi tahun 2025. Banyak kematian yang mengharu biru. Setidaknya, ada dua sosok pelawak yang kepergiannya menghadap Tuhan menjadi perbincangan. Salah satu yang paling mendapatkan sorotan publik adalah berinisial MS. Dalam penglihatan mata batin Master Blackjet, ada kasus yang membuat berpulangnya MS menjadi pusat perhatian. Salah satunya karena ada persoalan harta yang belum selesai. Ini kalau saya lihat sendiri, ini memang ada beberapa artis senior
dari jalur Pelawak. Ini ada inisialnya MS. MS yang saat ini akan mungkin, kalau saya lihat sudah ada beberapa yang menjaganya, yang ingin mengambil, karena nanti dari MS ini ada beberapa hal yang terkait dengan kalau saya lihat ini uang yang belum terselesaikan, ini bisa menjadi viral dan bisa menjadi permasalahan yang akan mencuat lebih tinggi lagi. Soal harta, MS ini akan meninggalkan permasalahan tentang harta. Kemudian juga ada artis senior dengan inisial T di sini. Kalau saya lihat, ya mudah-mudahan saja hal ini tidak benar. Tapi lagi-lagi saya melihat dari sisi yang lain bahwa memang ada hal-hal yang menjadi rahasia di alam yang kalau saya lihat ini mereka berdua yang akan mungkin meninggal. Selain dua artis yang kepergiannya menyita perhatian secara luas, ada juga tokoh publik yang meninggal. Namanya cukup terpandang karena pernah menjadi pejabat. Dua tokoh nasional itu memang dikenal luas oleh karena sering menjadi berita. Tapi sejak mengalami sakit menahun, namanya memang agak meredup, tapi sesungguhnya eksistensinya tetap lestari. Maka kepulangannya menghadap Tuhan akan mendapat perhatian luas, terutama dari para pengagumnya. Ya, kalau saya lihat di sepanjang 2024 sampai 2025 ada memang beberapa tokoh nasional yang akan berpulang, karena memang di sini saya lihat ada unsur penyakit yang sudah lama sebenarnya diderita tapi memang tidak di-share ke publik. Inisialnya adalah A kalau saya lihat di sini. Kemudian ada juga wanita. Kalau yang A ini laki-laki. Kemudian ada wanita di sini. Saya mencium aroma kematian juga. Ya, ini akan menghebohkan juga karena beliau juga salah satu tokoh nasional yang dulunya dikagumi dan dihormati, tapi pada saat sekarang ini beliau seakan terlupakan dan terabaikan. Seperti itu. Jadi ketika beliau nanti meninggal, banyak yang akan datang ke kediaman beliau untuk mendoakan. Semakin dekat dengan momentum pergantian tahun, semakin harus berhati-hati. Sebab banyak ramalan yang tidak baik disampaikan oleh Master Blackjack. Terutama bencana alam yang datang tanpa pernah bisa diterka. Setelah tahun berganti 2025, kesedihan juga muncul akibat berpulangnya sejumlah tokoh. Ada tokoh publik, ada selebriti yang dikagumi. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.